Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Widyasari, NIM 195911152. Saya berasal dari Prodi PGM 5F. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi IPA tema 1, subtema 1, kelas 3 SD FI, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sebelum kita mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup, kita harus mengetahui juga apa sih pengertian dari makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis makhluk hidup. Nah, jenis-jenis makhluk hidup ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah tumbuhan, dan yang ketiga adalah hewan. Nah, manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahukah kalian kenapa angin, air, dan batu tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata itu semua merupakan benda mati karena air, angin, dan batu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa sajakah ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut? Nah, sebagai makhluk hidup, kita memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama adalah bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, dan peka terhadap rangsangan. Nah, ciri yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Nah, contohnya itu adalah berjalan dan berlari. Yang kedua itulah bergerak pasif, yaitu gerakan tanpa berpindah tempat, yaitu contohnya adalah jalan di tempat. Berikut ini adalah contoh-contoh bergerak. Yang pertama adalah manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Kemudian ada cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Yang ketiga adalah ikan bergerak dengan berenang di air menggunakan sirip. Yang selanjutnya adalah burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Yang kedua adalah bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO. Nah, tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Nah, sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya ada alat pernapasan makhluk hidup. Nah, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Yang kedua adalah ikan bernapas menggunakan insan. Yang ketiga adalah tumbuhan bernapas menggunakan serikaya atau mulut daun. Yang keempat adalah cebong bernapas menggunakan insang. Nah, sedangkan katak bernapas menggunakan paru-paru. Ciri-ciri yang ketiga adalah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Nah, oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Ciri-ciri yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Adapun cara berkembang biak makhluk hidup adalah yang pertama, melahirkan, yaitu manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain.
Selanjutnya bertelur, yaitu ada ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Nah, adapun jika kita ingin hidup sehat, yaitu lakukan kebiasaan untuk selalu menutup makanan. Nah, karena jika kita memakai makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dari pertumbuhan kita. Nah, adapun contoh makanan dari makhluk hidup itu yang pertama adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memperoleh atau mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua itu adalah hewan, yaitu sapi dan kambing, itu memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu adalah peka terhadap rangsang atau sering disebut iritabilitas. Nah, peka terhadap rangsangan adalah kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan yang berbeda-beda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup itu yang pertama adalah pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata jika kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terang dan menyilaukan. Yang kedua itu ada putri malu. Nah, putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Nah, yang ketiga itu ada landak dan lipan. Landak dan lipan akan menggulungkan badannya jika dia disentuh. Oke, jadi kesimpulan dari kita belajar ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan saya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.